Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarosita Khofifah. Saya dari kelas AKS 3D. Nah, Bapak mohon maaf, ini saya izin untuk mengirimkan video tugas UAS, yaitu meringkas semua materi yang kita pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama itu ada tentang permintaan. Apa sih permintaan? Nah, permintaan itu suatu jumlah barang atau jasa yang dimana suatu barang atau jasa yang mana banyak konsumen-konsumen yang memintanya pada harga-harga tertentu gitu. Nah, jadi misalnya permintaan ada konsumen, saya pesan baju ini, saya pesan baju gamis warna ungu ukuran M, harganya 100.000, saya bersedia membayarnya. Nah, itu permintaan, contoh permintaan seperti itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri, itu bisa mempengaruhi permintaan. Semisal harga baju itu lagi murah-murahnya, otomatis akan mempengaruhi permintaan. Kemudian distribusi pendapatan juga bisa, selera konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Banyaknya konsumen pembeli akan banyak pula permintaannya. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, jadi yang mempengaruhi permintaan itu ada, salah satunya kita bahas ya tidak jauh berbeda, baik mau selera konsumen maupun harga barang. Itu jadi harga barangnya murah, makanya ada selera konsumen memang yang memilih kualitas bagus dengan harga murah. Nah, dengan barang itu maka banyak yang permintaannya, dan kemudian pas juga gitu pakaian atau barang tersebut sesuai dengan selera konsumennya. Nah, itu akan mempengaruhi permintaan sekali. Selanjutnya ada tentang penawaran. Nah, penawaran ini jumlah barang produsen. Produsen ini ingin tawarkan barang tersebut atau jasa dengan berdasarkan tingkat harganya. Nah, penawaran contohnya di suatu toko, baik Ibu, silakan masuk. Misalnya di sini kami menyediakan baju tidur anak, baju tidur dewasa, kemudian gamis anak dan gamis orang dewasa gitu. Untuk baju tidur anaknya itu 50.000, dan baju tidur orang dewasa, mohon maaf, itu 70.000. Nah, Ibu mau pilih yang mana? Nah, itu penawaran. Jadi ia tawarkan kepada konsumen barangnya berdasarkan tingkat harganya pula gitu. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penawaran ini? Itu ada harga barang itu sendiri juga, itu bisa mempengaruhi harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, maksudnya bahan-bahan baku. Nah, jadi penawaran ketika misalnya buat baju, berarti bahan bakunya itu kain-kain. Nah, ketika kain-kain yang diminati konsumen itu banyak, maka otomatis akan mempengaruhi penawaran. Penawaran akan banyak pula karena banyak produksi bajunya gitu. Nah, selanjutnya juga ada biaya produksi. Nah, itu masalah penawaran. Kemudian ada tentang keseimbangan pasar. Nah, harga pasar itu harga yang terjadi akibat adanya penawaran, adanya nego, adanya komunikasi antara penjual dan pembeli di dalam pasar. Sehingga terjadilah keseimbangan, terjadilah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, itu termasuk keseimbangan pasar atau harga keseimbangan pasar. Kemudian elastisitas. Nah, elastisitas itu ada beberapa. Untuk yang pertama ada elastisitas permintaan, yaitu mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya gitu. Nah, macam-macam dari elastisitas permintaan ini ada permintaan elastis, permintaan tidak elastis, permintaan elastis uniter, permintaan tidak elastis sempurna, permintaan elastis sempurna.
elastisitas. Nah, elastisitas selanjutnya ada elastisitas penawaran. Nah, ini adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, untuk elastisitas penawaran sendiri itu perbandingan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi ketika harga ini melambung karena misalnya hari raya, nah maka akan dilihat elastisitasnya, perbandingan waktu sebelum harga ini naik apakah sama target penjualannya dengan waktu hari ini, begitu. Nah, kemudian ada teori perilaku individu. Teori perilaku individu ini perbuatan masing-masing, perbuatan individu di mana ingin menyenangkan diri sendiri, membeli mencapai keinginannya, kemudian membeli selera barang-barang yang ingin dibelinya, selera jasa yang ingin dipakainya, begitu. Ini termasuk teori perilaku individu. Nah, teori perilaku individu itu dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama ada teori perilaku konsumen. Seperti biasa dia hanya ingin yang praktis gitu. Jadi apa-apa bisa pesan GoFood, kemudian pakaian pun dia bisa hanya pesan Shopee. Dia bahkan kue-kue cemilan pun dia pesan ke temannya yang jualan online, bisa seperti itu. Jadi perilaku konsumen ini banyak ke membeli. Ia hanya ingin praktis saja gitu. Yang kedua ada teori perilaku produsen. Nah, si produsen inilah yang lebih hobi untuk membuat saja. Ia ingin makan pun ia buat, ingin cemilan ia buat, bahkan jika ia pandai menjahit pun ia akan buat sendiri saja pakaiannya. Nah, itu termasuk teori perilaku produsen. Selanjutnya ada teori produksi. Nah, seperti pengertiannya, produksi ini proses mengubah dari input menjadi output, dari yang bahan baku dimasukkan ke dalam pengolahan keluar menjadi barang yang sudah jadi dan akan ditawarkan dan dijual gitu. Jadi produksi itu proses pengubahan input menjadi output. Juga produksi juga termasuk. Jadi dari situ bisa ditangkap bahwa produksi juga menciptakan atau menambahkan barang yang jadi. Jadi dari bahan baku yang sebelum jadi, karena adanya produksi maka bisa jadi suatu barang gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi itu ada tanah dan kekayaan alam. Nah, sesuai barangnya, jika seperti emas ataupun sesuatu yang terbuat dari tanah, maka juga bisa mempengaruhi produksinya. Tanah dan kekayaan alam, sayur-sayuran pun tergantung dari tanah. Kemudian ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja juga berpengaruh produksi. Karena produksi nggak bisa hanya butuhkan tanah dan kekayaan alam. Pastilah butuh tenaga kerja. Yang ketiga ada modal. Nah, di situ dia untuk membayar para pekerja, untuk membeli alat untuk mengambil kekayaan alam, itu juga butuh modal. Kemudian ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Jadi, pasar persaingan sempurna di dalamnya memang terdapat banyak penjual dan pembeli, tapi mereka tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Harga pasar sudah sekian, maka sekianlah harga barang yang harus harga barang jika mereka ingin membeli gitu. Nah, ciri-cirinya itu ada jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Kemudian setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Nah, pasar persaingan sempurna ini contohnya seperti pasar beras, pasar sayur, kemudian pasar saham pun juga termasuk pasar persaingan sempurna. Begitu. Selanjutnya ada tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Nah, di pasar monopolistik
suatu pasar yang memang di dalamnya terdapat banyak orang, tapi hanya memproduksi satu produk gitu. Nah, walaupun hanya satu produk, tapi mereka banyak perbedaan di aspek-aspeknya. Ya. Nah, ciri-cirinya itu ada terdapat banyak produsen atau penjual, terdapat diferensiasi produk, produsen dapat menentukan harga, produsen mudah keluar masuk pasar, produsen harus melakukan promosi. Nah, di sini juga di pembahasan juga ada membahas kelebihan maupun kekurangan pasar monopolistik ini. Salah satunya kelebihannya jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen gitu. Kekurangannya salah satunya pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat baik pada segi harga, kualitas maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Nah, selanjutnya ada tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini yaitu suatu keadaan suatu pasar di mana hanya ada sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan barang sehingga mempengaruhi harga pasar. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli itu ada produk yang dijual selalu homogeni dan saling menggantikan. Yang kedua ada harga barang semuanya relatif, dan ketiga produsen baru kesulitan masuk pasar. Nah, selanjutnya ada contoh pasar oligopoli itu ada industri semen, kemudian industri kendaraan bermotor, rokok, maupun jasa penerbangan. Kelebihan pasar oligopoli sendiri adalah terdapat sedikit penjual karena memerlukan investasi yang besar. Ya benar, penjual sedikit sehingga dapat memberikan harga. Bila terjadi persaingan harga atau konsumen diuntungkan, nah itu termasuk kelebihan pasar oligopoli. Kemudian terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi tinggi. Ini adalah kekurangannya. Yang kedua akan terjadi perang harga. Yang ketiga produsen bisa kerjasama. Baik, sekian penjelasan dari saya, rangkuman untuk materi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.